Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, adik-adik sekalian, siswa SD Muhammadiyah 2 Pakem, SD Mudab. Alhamdulillah kita dapat menyambung Kultum Mudab selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah sampai kultum kesekian kalinya. Ya, semoga adik-adik dapat manfaatnya. Amin Allahumma amin. Nah, untuk kali ini ya, Ustadz ingin menyampaikan suatu kisah inspiratif. Kisah ini berasal dari imam besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi, sebelum beliau menjadi ulama besar, beliau adalah seorang santri atau siswa yang cukup rajin, namun beliau juga terkenal bodoh. Jadi sebelum beliau menjadi ulama yang besar, ulama yang sangat pintar, beliau ini ternyata awalnya itu tidak memiliki bakat-bakat kepintaran. Beliau cuma memiliki modal ketekunan, rajin saja. Kisahnya seperti ini. Suatu ketika saat beliau masih belajar di sebuah sekolah, beliau terkenal dengan murid yang rajin, namun dia juga dikenal dengan murid yang bodoh. Dia selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah. Yang ini membuat beliau itu menjadi patah semangat, kemudian frustasi. Jadi putus asa, karena setiap belajar itu nggak paham, setiap belajar dan akhirnya nggak paham juga. Kemudian beliau pun memutuskan untuk pulang meninggalkan sekolahannya. Di tengah perjalanan pulang, beliau pun memendam kegundahan di dalam hatinya. Di tengah jalan hujan pun turun sangat lebat, sehingga memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, sambil menunggu hujan reda, beliau ini melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Beliau melihat ada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melebangi sebuah batu yang besar. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air. Ia terus mengamati tetesan air itu, dan sampai akhirnya beliau mengambil suatu kesimpulan bahwa batu itu menjadi terlubangi karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu, beliau sadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia terus diasah secara terus-menerus, maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, dengan rajin, dengan kesabaran dan sebagainya. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh. Lalu beliau kembali ke sekolahannya dan menemui gurunya. Kemudian ia menceritakan peristiwa yang ia dapatkan di gua tadi. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, Imam Ibnu Hajar Asqalani ini, gurunya pun berkenan menerimanya lagi, untuk menjadi muridnya di sekolah itu. Kemudian sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas
melampaui teman-temannya yang telah menjadi ulama yang besar. Jadi teman-teman beliau ini sudah menjadi ulama yang besar. Namun Ibnu Hajar ini melampaui teman-temannya tadi. Dia lebih besar daripada teman-temannya. Dia lebih cerdas daripada teman-temannya. Nah, bahkan menurut muridnya, ya, beliau ini mencapai karya atau mengarang kitab lebih dari 270 kitab. Ya, ada yang mengatakan beliau itu lebih dari 282 mengarang kitab. Tentu ini merupakan karya yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, kisah Ibnu Hajar si anak batu ini bisa menjadi motivasi ya bagi kita, bahwa sekeras apapun, sesusah apapun pelajaran, ya, materi yang kita dapatkan di sekolah itu, apabila kita betul-betul ikhlas, tekun, rajin, terus-menerus, kemudian continue dalam belajar, maka insya Allah kita akan menuai kesuksesan, kita akan mencapai kefahaman. Karena itu kegagalan merupakan hal yang biasa. Kita sekali diberikan pelajaran oleh guru kita tidak paham, itu wajar, karena baru sekali. Mungkin kita belum membacanya berulang kali, kita belum mengamatinya berulang kali. Kita tidak paham terhadap pelajaran yang kita dapatkan, mungkin kita baru mendengar saja. Kita belum benar-benar mempelajari. Mempelajari saja kita belum paham, ya, berarti kita belum benar-benar memahami. Ya, kalau kita sudah mendengar, mempelajari, kemudian memahami, nah baru insya Allah akan memberikan kefahaman kepada kita. Karena puncak dari pelajaran adalah memahami. Jadi kalau adik-adik sudah mau memahami isi dari pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, maka insya Allah kalian akan mendapatkan kepahaman dari hal itu. Nah, di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu orang kecuali orang ini mau merubahnya sendiri. Imam Ibnu Hajar tadi, kalau dia pasrah dengan keadaan, dia akan menjadi siswa yang bodoh selamanya. Tapi beliau mendapat pelajaran dari batu yang terkikis karena air tadi, karena tetesan air yang terus menerus, sehingga beliau sadar, oh, kalau saya tidak merubah keadaan saya ini, maka saya akan terus menerus seperti ini. Makanya beliau sadar, kemudian beliau kembali ke gurunya, kembali ke sekolah, kemudian belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Akhirnya beliau memanen hasilnya. Beliau menjadi ulama yang sangat besar, ulama yang terkenal sampai sekarang ini. Nah, adik-adik sekalian, barangkali nggak usah minder, nggak usah pesimis kalau kita belum paham satu pelajaran. Barangkali kita belum benar-benar memahaminya. Coba kalian baca lebih dari 7 kali pelajaran itu, kemudian sedikit demi sedikit dipahami, maka insya Allah Ustadz yakin kalian akan bisa memahaminya. Mungkin itu saja adik-adik, semoga kita tetap semangat dalam belajar, dan kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pelajaran. Amin Allahumma amin. Sekian kultum mudab yang saya sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.